Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha wa ni'mah. Ahmaduhu ta'ala wa askuruhu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, betapapun banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Allah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, betapapun besarnya kemaksiatan yang telah kita lakukan. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah di tengah-tengah wabah corona yang sampai hari ini belum berakhir. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kemampuan untuk melakukan ibadah ini. Kebahagiaan, kesedihan berada di ujung jarinya. Allah yang menggenggam nyawa kita. Kita tidak tahu kapan harus mengakhiri perjalanan hidup kita di sini. Namun satu hal yang pasti, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mengakhiri kehidupan di sini dalam keadaan diberi ampunan oleh Allah, dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Salam salawat terlimpah untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di samudra. Mudah-mudahan kita salah satu yang kelak memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sidang Jum'ah rahimakumullah, membaca dan mendengar berita kematian bukanlah hal yang baru bagi kita. Terlebih-lebih saat wabah COVID-19 ini melanda. Handphone kita berulang kali mendengar, dikirimi berita duka. Apakah itu teman kita? Apakah itu saudara kita? Atau orang-orang yang sangat dekat dengan kita meninggal karena virus corona dan harus dikuburkan. Tidak seperti biasanya. Termasuk khotib. Ketika kakak saya meninggal kena virus corona, tidak bisa melihat wajahnya, tidak bisa menatap wajahnya, karena sudah berada di dalam peti. Saudara-saudaraku, jika saat ini kita yang mendengar dan membaca berita kematian orang lain, boleh jadi esok hari diri kita lah yang akan diberitakan oleh orang lain. Saudara-saudaraku sidang Jum'ah rahimakumullah, berita kematian di dalam Al-Quran paling tidak ada 3 berita kematian. Ada informasi tentang kematian yang digambarkan, yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap bernyawa pasti mati. Itu informasi pertama. Informasi kedua, di dalam Al-Quran, berita tentang tak ada seorang pun tahu kapan dan di mana mati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum bi ai ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Itu informasi kedua. Dan informasi ketiga di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'atil gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dari tiga itu, pertama, saya ulangi, khatib ulangi, menurut informasi Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap diri kita pasti mati. Itu informasinya. Yang kedua, setiap orang, setiap manusia tidak tahu di mana dan kapan mati. Itu informasi kedua. Dan informasi ketiga menurut Al-Quran, kita akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Apakah kita dicabut nyawa oleh malaikat Israel dalam keadaan lemah lembut, bersahabat, atau sangat kasar dan menyakitkan? Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua golongan orang-orang yang menyikapi berita kematian. Pertama, adalah orang-orang yang ketika mendapat informasi kematian, dia hadapi dengan senyuman karena dia rindu bertemu dengan Sang Maha Kekasih. Oleh karena itu, ibu-ibu di Palestina ketika mendengar anaknya mati di dalam peperangan dengan orang-orang Yahudi, tak ada mereka menangis. Justru tersenyum karena mereka yakin anak-anaknya akan langsung masuk ke dalam surga dan disambut oleh bidadari-bidadari. Tak ada dia menangis dan bersedih. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya Rasulullah, apakah engkau ingin kekal di dunia ini atau kau ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, aku memilih bertemu dengan para kekasih Allah. Kemudian bagaimana Bilal ketika di akhir kematiannya? Bilal berkata kepada putrinya, wahai anakku, jangan engkau menangis, karena aku akan bertemu dengan para kekasih dan aku akan bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang kedua adalah orang-orang yang menyikapi berita kematian itu biasa-biasa saja. Dia tidak takut dengan neraka, dia tidak takut dengan surga karena dia belum pernah melihat neraka dan surga. Tetapi yang ditakutkan olehnya adalah perpisahan dirinya dengan dunia. Yang ditakutkan oleh dirinya perpisahan dengan jabatan yang dimilikinya. Yang dikhawatirkan oleh dirinya adalah berpisah dengan anak-anak dan pasangannya. Yang ditakutkan oleh dirinya adalah berpisah dengan harta yang dimilikinya. Itu yang membuat dia takut.
Dia tidak takut dengan kematian, tapi dia takut dengan perpisahan dengan dunia yang dia miliki. Kita tidak tahu apakah kita termasuk orang golongan pertama yang menyambut kematian dengan senyuman karena dia akan bertemu dengan Maha Kekasih, atau justru kelompok yang kedua, kita tidak takut dengan berita kematian. Yang kita takutkan adalah perpisahan dengan dunia, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan yang dimilikinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat malaikat Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat pencabut nyawa, apakah engkau menemuiku karena engkau ingin berkunjung bertemu dengan aku, atau engkau ingin mencabut nyawaku?" Kemudian malaikat Israel menjawab, "Aku hendak mencabut nyawamu, wahai Musa." Kemudian Musa berkata kepada malaikat Israel, "Apakah engkau akan mencabut nyawaku dari mulutku?" Kemudian, "Ya," kata malaikat Israel. Musa menjawab, "Wahai malaikat Israel, apakah engkau akan mencabut nyawaku dari mulutku? Mulutku yang senantiasa membaca firman-firman Allah." Kata malaikat Israel, "Kalau begitu aku akan mencabut nyawamu dari tanganmu." Kata Musa, "Apakah engkau akan mencabut nyawaku dari tangan yang pernah menerima lembaran-lembaran Taurat?" Kemudian kata malaikat Israel, "Kalau begitu aku akan mencabut nyawamu dari kakimu." Kata Nabi Musa alaihissalam, "Apakah engkau akan mencabut nyawa dari kaki yang pernah berjalan ke Bukit Sur untuk mendengar firman Allah?" Kemudian malaikat Israel mengambil buah jeruk yang sangat harum, diserahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menghirupnya jeruk yang harum itu. Setelah menghirupnya, Nabi Musa pun wafat. Kemudian para malaikat bertanya pada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, menurut Allah, engkau adalah satu-satunya manusia yang matinya paling ringan, paling halus, paling nikmat. Bagaimana rasanya?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Bagaikan seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup." Lantas bagaimana dengan nasib kita ketika malaikat maut menjemput kita? Apakah malaikat Israel akan mencabut nyawa kita dengan cara halus, dengan bersahabat, atau dengan cara yang kasar? Tidak terbayang bagaimana sakitnya ketika itu. Kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan ketika kematian kita tiba, malaikat Israel mencabut nyawa kita dengan cara yang sangat halus. Malaikat Israel mendatangi kita dengan cara yang paling bersahabat. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Mari kita tundukkan kepala kita, menadahkan tangan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan dekapan kasih sayang Allah. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب قريب دعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Wahai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, andaikan Engkau mendengar doa orang-orang yang suci, lantas bagaimana dengan kami yang tidak suci? Andaikan Engkau hanya mengabulkan doa orang-orang yang rajin beribadah, lantas bagaimana dengan kami yang malas beribadah? Andaikan Engkau hanya menyediakan surga bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat, lantas bagaimana dengan nasib kami yang banyak berbuat maksiat? Kepada siapa kami harus memohon pertolongan? Kepada siapa kami harus memohon ampunan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Andaikan kematian kami tiba, wahai Allah, utuslah malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami dengan cara yang lemah lembut. Utuslah malaikat Israel untuk mendatangi kami dalam keadaan sangat bersahabat dengan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allah